Ya, jadi sebetulnya ini kan ketika itu kita belum punya kesadaran ya bahwa kita Indonesia ini juga belum ada belum waktu itu ya. ada nama Indonesia belum namanya kan. ada, Ya. belum kepikir kita. Dan bahwa kita dalam kondisi dijajah pun itu masyarakat tidak menyadarinya dengan apa ya, dengan sepenuhnya. Dengan gitu. jelas. Memang realitanya memang terasa itu ya bahwa mereka diperlakukan berbeda dan segala macam. Tapi ini namanya apa? Orang nggak tahu. Belum di branding. Bahkan Aceh pun disebut pemberontak, Betul. Orang Aceh itu ya, mereka disebut pemberontakan mengganggu kedamaian ya. Ya. Dan itu narasi waktu itu kan. Betul. Mengganggu Bahkan kedamaian orang Jawa di Nusantara. Ponorogo pun disebut sebagai pemberontakan di Ponorogo kan ya. Betul. Iya. Ya. Berarti setelah dulu perjuangannya dengan senjata, ini kayaknya mulai berubah dengan perjuangannya melalui pendidikan ya. Pendidikan. Kebangkitan nasional ternyata itu. Iya. Bukan nama orang. Bukan nama Bukan orang. nama Ada orang. juga orang namanya Budi Utomo ada. Tapi sebelum dia jadi Jalan Budi Utomo, namanya kan Jalan Freemasonry. Oh iya, karena ada Jalan Freemason. Iya. Jalan Freemason. Tahun sampai tahun berapa itu? Sampai tahun 50 mungkin. Beberapa tahun 50-an. Karena gedung Kimia Farma itu dulu pusatnya Freemason Freemason. sebelum pindah ke Menteng di gedung Bappenas itu. Nah, saya nggak tahu hubungannya antara kenapa Jalan Freemason berubah jadi Budi Utomo, I don't know. Tapi mungkin juga ada hubungannya ya, karena dulu banyak di antara anak-anak muda yang kemudian jadi intelektual ini jadi anggota Freemason. Freemason. Yang Jadi jelas, kan? yang Iya. jelas rajiman anggota Freemason. Freemason. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis. Ya. Novel. Apa tuh Mas Haji? Kita tahu 17 Agustus tuh peringatan Kemerdekaan. Kemerdekaan. Proklamasi hari itu kan. 28 Oktober Sumpah Pemuda. Iya, jelas isinya ada 3. Kita tahu semua. Terkenal banget. Nah, semua orang di Indonesia tahu lah ya. 20 Mei Kebangkitan Nasional. Kamu tahu nggak ada apaan sebenarnya? Saya tahu sih ada Hari Kebangkitan Nasional, tapi nggak tahu bangkit dari apa gitu. Dan kenapa ada Kebangkitan Nasional Saya diperingatin gitu kan? Saya cuma taunya Budi Utomo, tapi nggak tahu Budi Utomo itu siapa. Sekolahan yang jago berantem. Nah itu. Tawuran jagoan. Mungkin dulu Budi Utomo sekolah di situ. Sekolah di situ. Jadi Budi Utomo itu siapa? Iya. Oke, kita akan bertanya ke dua sejarawan ini. Ya, Oke, kita perkenalkan dulu aja ya. boleh. Oke, di sebelah kanan saya ada Mas Bondan, Iya. sejarawan yang kadang-kadang jadi dosen. Iya. Dan juga ada Mas Yuda yang dari Yayasan Bung Karno kadang-kadang jadi arsitek. Cocok. Kadang-kadang ya. Nah ini mereka berdua lebih paham daripada kita ya. Iya. Karena ya emang belajar dan sejarah. Iya. Sebenarnya kenapa sih diperingatin tiap 20 Mei itu Kebangkitan Nasional, ada apa? Siapa dulu? Saya atau Pak Mas Yuda? Yang cakep dulu lah. Allah. Biasanya ngomong itu nggak sama yang cakep. Yang cakep belakangan. Iya. Silakan. Mas jadi, Bondan. jadi Budi Utomo itu nama organisasi. Bukan nama orang, Bukan nama ternyata. orang. Jadi dia itu sebetulnya adalah semacam penamaan bagi sebuah gerakan ya. Gerakan yang ketika itu memang diinisiasi untuk memajukan anak-anak muda. Tahun berapa itu ada Budi Utomo? Itu tahun sebetulnya awal mula gerakan ini mungkin sudah dimulai dari awal abad 20 ya. Ada pengaruh dari politik etis ketika Politik itu etis, ya. ya. Gimana Politik tuh? etis itu adalah semacam kebijakan pemerintah kolonial ketika itu untuk memajukan masyarakat Bumi Putra, orang Indonesia. Melalui pendidikan gitu. Bukan hanya pendidikan, Jadi sebetulnya boleh ada sekolah. Gitu. ada macam-macam politik etis itu. Ada program di bidang agraria, irigasi, ada juga program di bidang kependudukan atau demografi, yaitu migrasi, dan yang ketiga itu edukasi atau pendidikan. Oh. Nah, sebagai dampaknya itu orang-orang Indonesia atau orang-orang Bumi Putra mulai sekolah. Jadi nongkrongnya obrolannya lebih berbobot gitu karena udah. Ya, jadi karena politik etis Belanda membuka kesempatan kepada anak-anak Indonesia untuk bersekolah yang tadinya itu dibatasi hanya orang-orang yang mungkin Tertentu ya. memiliki Privilege lah ya. ya privilege atau disamakan kedudukannya sama orang Belanda. Tapi sejak politik etis mulailah anak-anak Indonesia yang bukan dari kalangan elit menengah ya, tapi juga bukan dari kalangan bawah sekali. Ya. Itu mulai pergi Boleh sekolah. bersekolah. Tapi ada batasannya juga ya. Iya, nah Budi Utomo itu awal mulanya dari itu. Dari gerakan Lulusan-lulusan itu berarti ya. Iya, ya Hasil dari salah politik satunya etis itu itu ya? adalah karena ketika itu
anak-anak yang mau sekolah ini memerlukan biaya kan. Ya. Jadi kemudian ada gerakan oleh Dr. Wahidin, nanti mungkin ditambahkan atau dikoreksi sama Mas Yuda, yang kemudian mencoba untuk membantu supaya mereka yang ingin bersekolah ini bisa bersekolah dengan pembiayaan dari beasiswa. Nah, karena itulah Dr. Sutomo memperkenalkan gagasannya keliling ke kota-kota penting di Jawa, salah satunya ke Batavia. Dan ketika sampai di Batavia disambut sama anak-anak muda di Stovia. Mungkin maksudnya Wahidin ya? Dr. Wahidin, Dr. mohon Wahidin. maaf, Dr. Wahidin itu dari Jogja, yang kemudian disambut oleh anak-anak muda di Stovia, Sofia, ya. yang kemudian mereka bersama-sama mengadakan pertemuan, dan itulah awal mula dari berdirinya organisasi tadi yang namanya Budi Utomo. Tanggal 20 Mei ini 20 Mei tahun 1908. 1908. 08. Nah, kalau Itu 20 organisasi tahun sebelum Sumpah Sumpah Pemuda, Pemuda, ya. iya. Ini kayak semacam, jadi kayak kenapa disebut kebangkitan nasional, semacam Awalnya, kayak ya. embrio gitu nggak sih? Iya. Embrio kesadaran untuk kemudian menjadi bangsa yang merdeka gitu. Iya betul. Ya, jadi sebetulnya ini kan ketika itu kita belum punya kesadaran ya bahwa kita Indonesia juga belum ada belum waktu itu ya. ada nama Indonesia, belum namanya kan? ada, Ya. belum kepikir kita. Dan bahwa kita dalam kondisi dijajah pun itu masyarakat tidak menyadarinya dengan dengan sepenuhnya. Dengan gitu. jelas, Memang realitanya memang terasa itu ya bahwa mereka diperlakukan berbeda dan segala macam. Tapi ini namanya apa? Orang nggak tahu. Belum di branding. Bahkan Aceh pun disebut pemberontak, Betul. Orang Aceh itu ya, mereka disebut pemberontakan mengganggu kedamaian ya. Ya. Dan itu narasi waktu itu kan. Betul. Karena mengganggu ya. Bahkan orang kedamaian Jawa di Nusantara. Ponorogo pun disebut sebagai pemberontakan di Ponorogo kan ya. Betul. Iya. Ya. Berarti setelah dulu perjuangannya dengan senjata, ini kayaknya mulai berubah dengan perjuangannya melalui pendidikan ya. Pendidikan. Kebangkitan nasional ternyata itu. Iya. Bukan nama orang. Bukan nama Bukan orang. nama Ada orang. juga orang namanya Budi Utomo ada. Terinspirasi dari itu. Iya, terinspirasi. Tapi kemudian 20 Mei diperingati karena itu pertemuan pertama kemudian terbentuknya Budi Utomo itu ya. Sebenarnya sebelumnya sudah ada wacana, karena waktu tadi diceritakan Dr. Wahidin keliling. Keliling itu merepotkan sebenarnya karena dia jalan sendiri. Dia jalan sendiri. Dan bahkan tanpa alas kaki, ceritanya begitu kan. Can you imagine dia keliling Jawa untuk melobi Jalan, para ya? bupati, Jalan. ya Waktu tentu itu naik kereta. kereta juga, Iya, ada tapi lah ya, kemudian sudah dia ada. nggak pakai alas kaki kan. Tapi satu hari kan mampir di Batavia, kebetulan Sutomo dan Suraji mendengar. Itu Wahidin kebetulan lagi mampir di Batavia, yuk kita datang ke tempat dia nginep. Terus ngobrol-ngobrol gitu kan. Iya. Nah, waktu dijelaskan gitu, Sutomo yang belum lama sebenarnya bapaknya barusan meninggal ya. Ah, Jadi dia tiba-tiba seolah dapat pencerahan. Kayaknya hidup saya harusnya melakukan hal ini. Makanya dia bilang ke Dr. Wahidin, Kayak menemukan tujuan perbuatan gitu ya. seperti ini nih luhur sekali gitu. Dalam bahasa Jawa, budi utami. Oh. Terus kemudian Suraji bilang, kayaknya kalau kita bikin perkumpulan namanya Budi Utomo. Bagus tuh. Jadi bukan nama orang, tapi sebuah perbuatan luhur gitu. Iya. Ini anak-anak masih umur 19-20 tahun loh. Mereka ini Sutomo sama Suraji loh. Dr. Wahidin yang sudah lebih Ya, tua udah sepuh, udah lebih sepuh. Mentornya. Dr. Wahidin umur berapa waktu itu? Kalau lahirnya 1862 bisa dihitung 38 tambah 8 ya 46 sekian. 46 ya. Wah, memberi pengaruh ke anak muda ini ya. Jadi Itu nggak mentornya pengaruh ya. buruk ya. Iya. Pengaruh baik ya untung ya. 19 tahun mereka udah berpikir seperti Dan itu. perlu ketemu Sutomo karena Sutomo rupanya di antara teman-temannya dia leader Yang ya. paling pengen ngejar lah ya. Leader. Di Jakarta ini yang Ya, kemudian di sekolah itu dia termasuk leadernya. Makanya waktu itu setelah itu dia pulang terus kemudian mencoba menggalang pemikiran itu bersama teman-temannya. di Sofia itu. Baru kemudian pada hari hanya setelah dapat dukungan dari sekolah menengah, Iya, dari iya, dari- Bandung, dari Bogor, dari Magelang dan sebagainya, mereka yakin bahwa ide ini bagus. Makanya kemudian tanggal 20 Mei dibentuklah itu Budi Budi Utomo. Utomo. Berarti namanya dulu kayak organisasi. Nah itu kegiatannya Geng ngapain? apa? Tujuannya Pakai- satu sebenarnya yang tadi Pak Bonan bilang Iya, ya, iya. ingin memajukan anak bangsa yang tidak mampu sekolah. Iya. Sebenarnya niatnya tujuannya begitu, awalnya makanya itu. pendidikan, pembiayaan. Karena mereka Tadi mendapat ya. privilege kan. Iya. Iya. Dan mereka masa mau senang-senang sendiri, banyak orang yang nggak dapat semuanya kesempatan kan gitu. Dapat kesempatan sama gitu ya. Umur 19-20 loh. Udah mikir gitu ya? Udah mikir 19, keadilan 20 sosial. udah. Mas ini masih lagi seneng-senengnya nokip ya? Dulu juga sama. Tapi kalau abis nokip kan mikirin yang gitu-gitu sama kan. Dulu Brandy. Berarti sangat mulia tujuan mereka dari Budi Utomo ini. Kemudian setelah itu, apakah itu menjadi organisasi, ya bisa dikatakan, meskipun belum ngomongin politik ya, organisasi kepemudaan pertama di Dapat 1909 secara hukum dapat notaris. resmi gitu Aktenya ya? dapat, Berarti yang pertama di Indonesia Budi Utomo ya?
Enggak, organisasi sebenarnya banyak. Organisasi Tapi, kepemudaan yang gitu. Tapi bikin yang istimewanya punya itu ide seperti itu dan kemudian anak-anak muda progresif itu ya baru pada kali saat itu. itu ya. Progresif. Dan basisnya kan bukan, kalau sebelumnya bisa ada basisnya ada Pangrev Praja, itu kan jabatan. Iya. Sebelumnya ada basisnya agama. Yang ini murni betul-betul fokus pada pendidikan titik itu. Walaupun mereka juga terinspirasi sama organisasi Tionghoa. Iya. Tionghoa Huikuan. Oh, sebelumnya ada juga. Ada, di tapi itu Indonesia Tionghoa, juga di Tionghoa. Karena orang Tionghoa ngerasa nggak diurus sama pemerintah Belanda. Belanda ya, kolonial Mereka pikir kayaknya kita harus ngurus mengurus sendiri. diri sendiri. Nah itu muncul di bukunya Pram tuh. Iya. Oh iya. Jadi Mingke terinspirasi oleh THK. Kenapa orang Tionghoa tiba-tiba punya kesadaran? Nah Budi Utomo juga kan sama-sama di Batavia. Ya. Kalau mereka bisa berpikir seperti itu untuk pendidikan, kenapa kita nggak mikirin juga untuk yang lain? Ya, jadi tergerak inspirasinya oleh THK 1900, 1901. Lebih duluan itu Iya, terinspirasi 1908. Tapi kan basisnya etnis. Etnis. Ya, kalau yang ini enggak. sebenarnya bukan Indonesia kan, tadi kita ngomong Indonesia Iya, belum ada. belum Basisnya ada. sementara kita dulu deh orang Jawa ya. Tapi kan pelan-pelan akhirnya tumbuh besar karena minatnya banyak ya untuk bergabung. Nah itu yang kita penasaran gimana berkembangnya dari tadi tujuannya pendidikan itu sampai jadi ada Indonesia sampai kemerdekaan itu kan prosesnya kita penasaran. Iya. Apakah Kembali setelah Jakarta singkatnya mereka gimana? bikin organisasi itu ada di kota-kota lain gitu? Terus ada organisasi lain juga kan kayak Sarekat Islam gitu. Itu gimana bermunculannya? Terus gimana jadi ada ide Iya, nasionalisme itu gimana sih? Ya Pak, bahkan Budi Utomo pada awalnya juga nggak langsung menjadi gerakan yang bertujuan politik, karena pada awal mulanya kan sebetulnya untuk membantu anak-anak apa yang tadi Pendidikan memerlukan tadi dana ya. pendidikan, dan kemudian itu orientasi pendidikannya juga beda-beda. Ada perbedaan gagasan antara Dr. Wahidin dengan anak-anak muda ini, karena anak-anak muda ini mengatakan bahwa yang berhak bersekolah itu bukan hanya kalangan priayi atau anak-anak muda yang berasal dari kalangan menengah lah, tetapi justru rakyat biasa. Nah, tetapi Dr. Wahidin itu ingin memprioritaskan pendidikan hanya untuk kalangan menengah, sehingga waktu kongres yang pertama Kolot juga ya, konvensional juga Dr. Wahidin ya? iya, ya bukan begitu. Memang ketika itu jiwa Emosinya zamannya ya. seperti itu. Iya, umurnya 40-an. Nah, udah, tetapi ini kan 19. anak-anak muda ini kan pikirannya suka out of the box ya. Iya, Itu agresif zamannya ya. ya. Jadi mereka melihat bahwa pendidikan ini lebih cocok sebetulnya bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk untuk orang semuanya. biasa. Nah, itu muncul di dalam kongres yang pertama. Jadi di situ tuh para pemerasaran mengajukan pandangannya. Nah, kemudian terlihat bahwa ternyata ada dua kutub yang bertemu tuh ketika itu. Yang satu menyarankan pendidikan untuk anak-anak muda seperti teman-teman distofia. Ya. Ya. Sementara mereka yang distofia justru menyarankan supaya pendidikan itu diperkenalkan kepada seluruh rakyat rakyat. Indonesia. Nah, itulah awal mula kemudian terjadilah perbedaan pandangan, sehingga organisasi ini secara berlahan-lahan malah justru dikuasai oleh kelompok yang lebih senior tadi. Sehingga anak-anak muda ini menjadi minoritas. Tapi sebenarnya juga bukan kesengajaan karena mereka belum selesai sekolah. Betul. Oh, masih sibuk Iya, kuliah betul. ya? Jadi berinisiasi, Ujiannya. tapi kan Sibuk. harus nerusin sekolah. Iya. Kedokteran lagi ya susah. Ya, minimal menyiapkan pondasinya, Betul. terus yang generasi tua melanjutkan. Iya. Sutomo Iya. terus kemudian Ujian dulu gitu ya. Prioritasnya ke sekolah. Belum harus koas juga. Nanti dimarahin. itu belum pakai kredit waktu itu. Dimarahin sama orang tua. Kalau Enggak, sekolah di Stovia itu beasiswa loh. Oh iya, Iya, semua ya. iya. Beasiswa. Beasiswa. Aman. Tapi kemudian kan tahun 08, kongres pertama tahun 1908. Oh, Bulan 08 itu itu. Mei berdiri, kalau nggak salah Oktober, itu sudah ada tanggal 3 sampai 5 di ya. Jogja. Ya. Tapi ketika itu juga langsung para pemuda-pemuda pendirinya sudah tidak lagi menjadi inisiator. sudah mulai Dikalahkan perpecahan sama beda visi ya. para priayi-priayi Priayi-priayi mengambil gitu. alih gitu. Di Tapi samping harus kemudian mereka lulus. bikin Di samping harus lulus. Harus dulu. kemudian mereka bikin organisasi baru itu apa tetap di situ? Beberapa kemudian kecewa tahun 1909 itu kalau saya nggak salah itu ada yang keluar. Kalau nggak salah itu salah satunya adalah Dr. Cipto Mangunkusumo ya. Cipto Mangunkusumo Sama ya. Suwardi Suryaningrat yang tadinya juga tergabung meskipun mereka ini sebetulnya pendukung gagasan pendidikan yang dibawa oleh Budi Utomo, tapi mereka melihat ini organisasi kok makin lama dibawanya ke arah yang berbeda dengan semangat yang mereka usung Ya. awalnya, sehingga mereka kemudian mendirikan gerakan sendiri yang disebut kemudian sebagai Indis Party itu Indis Party ya. bersama satu lagi Dawes Deko Dawes yang Deko. kemudian menjadi Setiabudi Janudirjo. Janudirja. Nah itu aspirasi lain yang merupakan awal mulanya ada di dalam Budi Utomo juga. Jadi Budi Utomo itu ada varian-variannya, ada varian yang memperjuangkan pergerakan dalam artian untuk memperjuangkan pendidikan dan dalam konteks yang mungkin lebih
bersifat akomodatif lah terhadap dunia kolonial. Ya. Tapi ada juga yang perjuangan politik, orang-orang seperti Cipto Mangunkusumo dan Suhardi Suyaningrat yang mengambil Tapi langkah. racunnya tuh Doris Daker memang. Dosen kan ya? Karena orang-orang Dia manas-manasin Iya, gitu karena ya. Sutomo dan kawan-kawan itu kan waktu masih sekolah itu, bahkan waktu belum bikin Budi Utomo, Iya. itu kan sering mampir ke rumahnya Doris Daker. Karena tinggal nggak jauh di situ dan dia redaktur koran Koran, ya. Batavia. Jadi terpengaruh juga, cuman lama-lama radikalismenya Doris Daker mungkin nggak nyampe juga karena kan situasi ya. Dia. Dan Cipto menangkap ini kayaknya sinyal bagus nih, makanya mereka bergabung tuh bikin 3 serangka itu kan. Oh, tidak serangnya Bikin Indie Indie Separti Separti. itu ya. Separti. Basisnya lebih pada Lebih orang yang politik gitu tinggal ya. di Hindia Belanda gitu loh. Yang pernah sekolah di sana. Enggak, orang yang tinggal Oh, di Hindia tinggal di Belanda. Belanda ya, Itulah Indie Indie Separti Separti. bentuknya Jadi di basisnya sana ya. nasionalisme awal tuh. Iya, betul. Awalnya di situ ya. Iya. Wow. Iya. Keren juga ya awalnya itu ya. Tapi di sisi lain Budi Utomo juga menginspirasi lahirnya Indische Vereniging di Belanda. Betul. Para pelajar Indonesia yang sekolah di Belanda tahu bahwa Budi Utomo berdiri, Mereka mereka berkumpul bikin juga. juga, Iya. yang namanya Indische Vereniging, belakangan jadi Perhimpunan Oh, lihat Indonesia. Iya. Lihat di Twitter. Jadi Budi gitu Utomo ya. tuh embrio dari beberapa, Macam-macam. termasuk juga Kiai Haji Ahmad Dahlan juga anggota Budi Utomo. Oh, Sebelum dia bikin Muhammadiyah, dia terinspirasi justru karena Budi Utomo. Yang Budi awalnya Utomo ngejebol dia- awal gitu ya. Berarti emang bahkan anggota-anggotanya akhirnya jadi Pendiri-pendiri disebut ya, juga. Iya. Ahmad Dahlan, Cipto Mangunkusumo. Cipto. Itu Iya. berdiri dari situ ya. Iya. Wow. Sampai Ya, jadi- Suratin pun juga ya katanya. Ya kalau Suratin mengawini adiknya Sutomo kan. Tapi nggak ikut Budi Utomo. Dia aktif juga di belakangan di Parindra justru yang kemudian ya. Oh, setelah itu ya. Ya. Dan kemudian bikinlah PSSI itu ya. Dengan sangat terpaksa. Terpaksa. Iya, Karena iya. katanya nggak suka sepak bola Dia sebenarnya. nggak suka sepak bola. Dia main catur kemudian- katanya. Iya, Sutomo jadi mempengaruhi iya, dia. iya, jadi dia pulang dari Jerman, Hah? lulus, kemudian kerja di biro insinyur dan arsitek. iya. Tapi dia kan suka main catur. Iya. Ya, waktu sekolah dia sekolahnya di Budut. Oh iya, Dia sekolahnya di Budut. SMA Budut. Iya. Belum Dulu namanya bukan belum Budut. Dulu namanya Koningin Wilhelmina School, sekolah teknik. Sekolah di sekolah Budut itu dulu sebenarnya ada STM sekolah ya, gitu. itu sekolah Sekolah teknik. teknik. STM ya. Iya. Sekarang SMK kan. Nah, itu dulu sekolah situ, terus dia sekolah di Jerman, pulang lagi ya main catur. Tapi kan dia ngawinin adiknya Sutomo bilang, Waktu itu Sutomo tokoh lah ya. "Ya, kalau main catur gimana mau menggerakkan semangat Iya. kemerdekaan?" Bisa ya. Main catur di Harus sepak bola gitu. Nah, lewat proses-proses ini Suratin jadi pendiri PSSI. itu. Pendiri PSSI. Walaupun dia nggak main bola. Nggak pernah main bola. Paling banter cuma nendang tendangan Kick off pertama aja. Seremonial. Itu sedikit ceritanya trivianya ya. Iya, Itu iya, begitu luar biasanya hampir semua pendiri bangsa ini memang Terinspirasi. bersinggungan dengan Budi Utomo Betul. ya. Meskipun dari anggota langsung ataupun terinspirasi Iya. aja. Kalau Soekarno Hatta gitu ada hubungannya dengan Budi Utomo secara langsung? Nggak ada kalau Nggak langsung ada ya. mereka. Tapi paling tidak mereka pernah Berhubungan. membaca lah ide-idenya. Tapi berhubungan gagasannya. juga. Mungkin juga pernah berinteraksi ya. Waktu PNI berdiri, kan Budi Utomo masih ada. Dan mereka kan berhubungan sebagai sesama ketua partai, Pergerakannya. Iya. sama gerakan. Budi Utomo nggak pernah jadi partai tapi ya? Jadi partai. Pernah jadi partai? Iya kan ada anggotanya masuk ke Volkskrant, Iya. Oh. Iya. ya kan sebagai perwakilan kan. Jadi partai Budi Utomo. Ya nggak disebut partai Budi Utomo, tapi Budi Utomo secara Punya politis perwakilan. punya hak untuk duduk di Iya. Dewan Rakyat gitu loh. Luar biasa ya ternyata ya. Dari Dr. Wahidin yang jalan-jalan nggak pakai sendal itu. Bahkan dia dodok loh di bawah, memohon kepada para bupati, coba tolong dong kita bangun studi fund, Iya. dana beasiswa untuk pelajar-pelajar yang mungkin nggak sempat meneruskan sekolah lebih lanjut dan sebagainya gitu. Itu berhasil juga. Ya, Dapat enggak dana berhasilnya dari- setelah itu, Budi setelah Utomo. Setelah ada Budi setelah Utomo ngomong itu. sama Sutomo itu Iya. loh. Jadi Budi Utomo makanya Wahidin di Jogja panik. Iya. Karena Sutomo bikin Budi Utomo di Jakarta. Iya. Oh dia nggak diajak, dia nggak dikasih tahu. Ya kan? Iya, iya. Akhirnya baru dibikin di Tahunya dari Jogja. WA aja dia tuh story. Dari Lihat WA. story, Tomo. Dari Instagram. Juga di Sutomo. Akhirnya buru-buru bikin, bahkan di Jogja ada 2 Budi Utomo. Oh. Iya, Budi Utomo 1 dan 2. Ada kita Cabang. Budi Utomo Jogja. dan Budi Utomo Perjuangan nggak? Enggak, kemudian di Kongres baru diputuskan ada Budi Utomo yang induknya. Jadi yang Jakarta jadi cabang. Iya, iya. Oh. Enggak sampai perjuangan. Sampai lah. Belum. Tapi Sutomo setelah itu kan keluar. Iya. Maksudnya nggak aktif, nggak aktif. Enggak. Kecewa dia. Karena Ya karena didominasi oleh para Priai-priai tadi ya? yang lebih konservatif ya.
kurang ajar juga berani jangan-jangan Ya enggak kurang ajar, memang begitulah situasi. Tapi dia Kamengo ya, dia Kamengo kadang-kadang dipanggil, kadang-kadang enggak. Tapi waktu dia diutus sama Budi Utomo untuk jadi wakil di Dewan Rakyat, dia tanya sama masuk. Budi Utomo, gimana? Jangan masuk katanya. Ditolaknya bukan oleh Budi Utomonya, oleh teman-teman yang di Surabaya. Akhirnya masuk nggak? Enggak, akhirnya masuk. enggak. karena Ya teman-teman di Surabaya bilang, jangan masuk. Nggak Namamu, cool. ya nggak tahu lah Sama kenapa aja ya. kayak Mas Haji maju jangan. Iya, jangan. Nggak bebas, susah gitu. nggak enak, jadi wali kota nggak enak, jadi gubernur nggak enak, kemudian jadi raja. Colongan dikit. Tapi Sustomo konsisten. Karena Konsisten ya? Oh iya. pendukung-pendukungnya bilang jangan masuk ke Volkswagen ya dia bilang ya oke. Kalau mengikuti pengikutnya. Iya. Nah kemudian sampai Kongres Pemuda ya. Iya, tahun Anggota 28. 20 tahun kemudian. Iya. Mereka 19 tahun semakin dewasa lah, 39 dan nikah akhirnya Iya, gitu. iya. Nah itu pergerakannya Gimana? bagaimana setelah itu? Ya tapi sebetulnya Sampai ada Kongres Indonesia. Pemuda itu nggak tahun 1928, yang pertama tahun 1926. 26. Iya. Iya. Jadi sebetulnya setelah Budi Utomo berdiri itu banyak anak muda yang mungkin aspirasinya nggak tersalurkan karena organisasi-organisasi itu nggak memperjuangkan pemuda lagi. Nah mulailah muncul itu para Yong Yafa. Iya, organisasi pemuda Jong- itu. Jong itu, Yong Yong- Yafa. Yong Iya. itu ya. Tapi karena belum ada Indonesia ya namanya pakai nama etnis lah gitu ya. Jadi muncullah pertama sih bukan Yong Yafa, Trikoro Darmo. Trikoro Darmo berubah jadi Yong Yafa Yong ya. Yafa. Nah di Trikoro Darmo itulah pertama kali Soekarno aktif dalam dunia pergerakan. Umurnya masih 15 tahun kali. 15 tahun sudah. Sudah aktif di Trikoro Darmo. Lah 15 tahunnya masa itu tentu beda sama udah kita dewasa ya. Ya tentu saja dengan situasi dunia kolonialisme yang seperti itu ya dia cepat matang ya. Cepat dewasa ya. Cepat dewasa dan Tinggal kemudian di sana lagi ya di rumah. Surabaya. karena dia tinggalnya di rumahnya Cipto. bukan Cokro. Cokro Aminoto. ya. Sehingga dia melihat keluar dari dunia pergerakan itu dalam kehidupan di rumah Cokro. Makanya harus milih tempat kos yang benar. Nah, itu dia. Pentingnya tempat Kalau salah kos. Jangan bebas doang. Jangan kejar murah sama fasilitas jangan. Biasanya kan anak muda bebas, kemudian kamar mandi dalam. Kalau ini benar nih, siapa bapak kos dan ibu kosnya. Ya, iya benar. Karena ibu kosnya sayang sama Bung Karno. Dengan ibu. Makanya dikasih kamar depan. Yang lain dikasih belakang. Iya. Itu dari Bung Karno ya. Makanya Mas Yuda masuk ya kan Bung Karno. Enggak ke sejauh itu sih. Bapak kos yang tepat bisa bikin jadi presiden. Bisa bikin. Bisa bikin jadi presiden karena bapak kos. Bapak kos. Penting. Benar. Tapi kebangkitan nasional sampai di era sekarang gitu. Itu masih relevan nggak sih? Karena muda banyak yang nggak tahu loh. Dulu juga banyak yang nggak tahu loh. Tahun itu ya. Iya. Ya kan dulu nggak informasi masih Enggak, tapi kemudian tahun 1918 di Belanda, Indi Severeniging bikin perayaan 10 tahun Budi Utomo. Ada bukunya, judulnya Sumbangsih. Ya. Itu monumental tuh, karena akhirnya orang jadi tahu, oh ternyata ada gerakan Budi Utomo nih. Dengan beberapa pemikiran yang belum semuanya berjalan kan. Ya. Terus kemudian kan belakangan muncul lagi tahun 25 tahun kemudian, tahun 33 ada monumennya di Solo tuh. Oh. 25 tahun Budi Utomo, jadi patung lilin itu sekarang ya. Jadi lambangnya apa sih Solo? Ya, nah itu patung Budi Utomo 25 tahun. Tahu nggak orang Solo? Itu tahunya ya monumen kebangkitan nasional. Ya, tapi sebenarnya itu 25 tahun Budi Utomo dan itu di tanahnya diserahkan oleh PB 10. Iya, yang punya BB 10. Ya, cakep itu. Karena PB 10 juga pendukung dunia pergerakan, meskipun kalau di dalam literatur kolonial Jarang digambarkan disebut, ya dia sebagai raja yang mungkin tunduk pada kolonialisme, nggak terlalu pintar lah begitu, karena dia menampilkan dirinya seperti itu. Kaisar Jawa dulu kan. Iya, Kaisar masih bagus. Orang Belanda itu bilang kalau Pakubuwono itu bukan ancaman yang PB 10. Ya PB 10 Pakubuwono 10 itu bukan ancaman, karena mereka menganggap ya taraf kepandaiannya nggak terlalu tinggi. Itu yang canggah saya. Nah, tapi beliau itu justru karena pintar menampilkan dirinya seperti itu. Gimmick. Dan jangan lupa Seperti Kongres itu. Serikat Islam di Sriwedari. Loh itu karena beliau pendukung dunia pergerakan. Bangun saja sudah Iya, Itu dia. iya. Itu yang canggah saya. Oh. Jadi Small world. Ya, Iya. PB 10. Ya karena di Solo semua tugu-tugu ya PB 10 semua. Ya. Makanya dunia pergerakan selain di Batavia sebetulnya maraknya itu di Solo karena yang memberi Syarikat ruang dagang ya, syarikat dagang Syarikat Islam. Dagang Islam dan kemudian berbagai organisasi-organisasi kepemudaan juga banyak yang muncul di Solo. Iya. Dan itu yang semua memberi wadah dan memberikan jalan sebetulnya ya PB 10 melalui Keraton ya. melalui putranya sendiri Iya, yang saat ketika itu Kusumo Yudo. iya itu dia yang mendorong itu. Termasuk radio. Iya.
PB10. Ya, karena emang ngomong pergerakan tadi kan di Solo Serikat Dagang Islam, Iya. Partai Sosialis pertama Haji Semaun Betul. juga di Solo. Iya. Iya. Jadi emang ya Solo pergerakan sih. Makanya menantu PB10 Urianingrat ketua Parindra, Nah, gantiin Tamrin setelah meninggal. Itu pergerakan. Ini Budi Utomo ini ya awalnya ya. betul. Ya memang waktu sebuah- itu dianggapnya sih kecil aja ya, ini pemuda-pemuda punya niat baik untuk. Berarti Tapi di- kemudian jadi growing ya. domino. Berarti Iya. di jalan sekarang jalan Budi Utomo itu. Enggak ada Di mana hubungannya. dulu mereka? Apanya? Ngumpul Abdurrahman pertama ini Saleh, ya? Abdurrahman Saleh. Jalan Abdurrahman Saleh Sekarang sekarang. jadi Museum Kebangkitan Museum. Nasional. Oh, Museum Kuitang, Kebangkitan Kuitang. Nasional. Oh, di Kuitang itu Kuitang, ya? ya, Museum Perapatan, Kebangkitan Perapatan. Nasional, Iya, iya, iya. Perapatan sebelah Oh, di utara. situ tempat itu sebenarnya. Iya, di situ. Makanya namanya Museum Kebangkitan Nasional. Karena Tempat memang di situ. nongkrongnya. Tempat nongkrongnya ya. Iya. Iya. Mereka 9 tahun loh nongkrong di situ, boarding school loh. Iya, ya, kalau di Indonesia itu anak muda itu istimewa karena beda dengan bangsa-bangsa lainnya. Kalau kita itu hampir semua momen-momen penting dalam perjalanan bangsa Indonesia itu penggerak utamanya anak-anak Anak muda. muda. Makanya tahun 08 itu pemuda yang bangkit. Tahun 28 pemuda juga. Tahun 45 pemuda juga. Yang menghidupkan revolusi melalui laskar dan berbagai macam Bahkan perlawanan diculik terhadap karena pemuda. ya upaya kolonisasi kembali anak muda. Tahun 65 anak muda juga. Tahun 98 Jangan anak muda 90, 74 sama 78. 74, 78, Iya. 98. Jadi abad Anak 20 muda itu semua. adalah abadnya Anak anak muda. muda di Indonesia. Tapi artinya kalau anak muda kemudian diam, ini persoalan. nah itu. Sekarang Ya, abad nah, 21 itu. belum ada apa-apa kayaknya. Tapi Indonesia memang seneng banget dengan anak muda ya. Tiap pemilu selalu ngomongin, wah pemilih muda. Iya. Semua organisasi apa, wah, KNPI. Iya. Meskipun ketuanya umurnya 50. Tapi tetap namanya Pemuda. Muda di sini. Yang muda, muda kan nggak nyausi ya. Kita selalu ngomong anak muda ini. Iya. Mas Aji juga masih menganggap iya. anak muda gitu. Saya anak muda. Bagi orang tua saya. Iya. Bagi Mas Yuda anak muda. Ini menarik ya ngomongin sejarah ini ya. Kita baru sedikit tahu. Tapi berarti sekolah Budi Utomo yang ada sekarang itu nggak ada hubungannya dengan organisasi Budi Utomo itu? Nah, ini kan situasinya kita juga nggak tahu sejarahnya kenapa itu nama jadi Budi Utomo. Tapi sebelum dia jadi Jalan Budi Utomo, namanya kan Jalan Freemasonry. Oh iya, karena ada Jalan Freemason. Iya. Jalan Freemason. Tahun sampai tahun berapa itu? Sampai tahun 50 mungkin. Berapa tahun 50-an. Karena Freemason. gedung Kimia Farma itu dulu pusatnya Freemason Freemason. sebelum pindah ke Menteng di gedung Bappenas itu. Nah, saya nggak tahu hubungannya antara kenapa Jalan Freemason berubah jadi Budi Utomo, I don't know. Tapi mungkin juga ada hubungannya ya, karena dulu banyak di antara anak-anak muda yang kemudian jadi intelektual ini jadi anggota Freemason. Freemason. Jadi Yang Freemason jelas, kan? yang Iya. jelas Rajiman anggota Freemason. Freemason. Tapi saya nggak tahu apakah itu ada hubungannya, saya nggak tahu. Tapi Yang yang Freemason lain dulu banyak. keren ya. Setelah Iya. itu katanya jadi namanya di Indonesia kan jadi Rotary Club nggak enak ya. Enggak. Jalan-jalan. Dulu orang Jawa bilangnya loji setan. Logi saya. Gedungnya itu namanya loji setan karena misterius kan. Iya, iya. Karena anggotanya kan terbatas, orang-orangnya juga terpilih gitu kan. Wah. Tapi Rajiman anggota Anggota, Freemason. iya. Berarti anggota Budi Utomo, anggota Freemason. Enggak. Enggak, Nggak tapi semuanya. Tapi Rajiman ya. Rajiman aja. Iya. Itu yang lain. Iya. Enggak. Ada juga. Enggak. Yang cuma ngeklaim Enggak. itu cuma Rajiman, oh, dia anggota Freemason. ya? Bukan cuma klaim, memang dia bahkan menulis waktu ada peringatan itunya. 175 tahun Iya, memang Freemason di Freemason. Indonesia, dia ikut terlibat aktif menulis. I don't know, hubungannya silakan dicari. Berarti kalau saya jadi mahasiswa Budut jadi saya STM Freemason aja namanya ya. Lebih keren pilot Freemason, bukan Boen Doet. Dan kalau sambung-sambungan gitu tadi sempat dengar-dengar Parindra itu mirip Gerindra. Nah, pernah dengar juga Prabowo tuh ada hubungannya leluhurnya sama Ya Budi dengan Utomo. ada Budi Utomo, bener nggak sih? Iya, itu kan kakeknya Pak Margono. Margono tuh ada artinya tuh, Margo tuh jalan. Jalan. Ono tuh ada. Jadi Pak Margono itu Ada ada aja jalan ya, ya kan? Ya kan? Lancar gitu. Iya, iya. Tapi beliau itu waktu masih muda, kesaksian beliau di buku Kenang-kenangan Tiga Zaman itu, Ya. waktu beliau sekolah di Magelang, sekolah Pangreh Praja itu, dia menyaksikan kedatangan Sutomo dan beberapa orang dari Jakarta untuk menyebarluaskan ide Budi Utomo itu. Pak Margono ini. Dan kemudian belakangan dia ikut aktif di Budi Utomo karena ya ini organisasi yang cocok lah untuk kepentingan dia. Karena Keren bukan ya. konfrontasi seperti PKI misalnya gitu ya, atau Serikat Islam basisnya kan agama. Ya. Ini kan lebih pada tadi ya beasiswa ya iya. dan sebagainya. Soft approach itu cocok buat Pak Margono. Jadi beliau aktif di Budi Utomo sampai kemudian Budi Utomo digabung sama PBI, Iya. Persatuan Bangsa Indonesia, karena Sutomo yang mendirikan. Iya. PBI itu kumpulan dari ada
ada pemuda Betawi lah, ya, macam-macam Yong Maluku segala macam organisasi campur tuh, gabung sama Budi Utomo, jadiin Parindra, Partai Indonesia Raya. Nah, Pak Margono juga cukup aktif di situ, bukan langsung jadi aktif anggota partai penuh ya, tapi beliau punya perhatian karena pendekatan ekonominya Parindra cocok untuk zamannya, yang gerakannya koperasi sebenarnya. Iya. Kalau yang non-ko itu kan ditangkepin semua ya. Iya. Syahrir, Hatta itu kan non-koperasi, konfrontatif kan. Kalau Parindra ya cukup dekat lah dengan situasi tanpa harus menerima jawab, tapi kesejahteraan masyarakat dicoba diupayakan. Nah, Pak Margono ada hubungannya gitu. Kebetulan apa enggak, tapi Parindra terus jadi Gerindra ya. Terinspirasi mungkin ya dari leluhur. Tapi bukan berarti Pak Prabowo sekolah di STM Budut ya. Beda. Oh enggak ya? Enggak. Umur berapa udah pindah. Oh gitu ya. Di diskusi barbar edisi spesial kebangkitan nasional, kita juga kedatangan tamu yang Luar muda-muda biasa juga. sekali. Iya, luar biasa sekali itu kayak kita. Tamu ini Tamu ya. ini semuanya luar biasa. Ada yang mau bertanya silakan. Boleh, Silakan sebut nama dan dari organisasi kepemudaan apa. dari Indis Party. Nama saya Devan, izin mau nanya, kalau untuk hubungannya tadi balik sama Mason Bebas yang apakah dia menginspirasi juga di pembuatannya Budi Utomo ini, dan ketika kalau memang dia menginspirasi, apakah ada value yang akhirnya mengakar dan akhirnya mendistrupsi dari originalitasnya nasional kita gitu. Gitu sih kurang lebih. Ya, terima kasih. Oh, that's heavy. Silakan dijawab. Iya. Ngeri. Baca buku dulu. Nggak tahu nih benar atau enggak, tapi pada masa itu beberapa orang Indonesia, orang Jawa ya terutama, itu cukup aktif di Freemason. Salah satunya kelompok Pakualaman. Iya. Ya, Jogja. Juga ada beberapa tokoh, misalnya waktu itu Bupati Semarang dan sebagainya, termasuk Rajiman. Karena mereka merasa masuk di kelompok itu sejauh diterima ya, karena ini kan Belum tentu selektif ya. keterima. Diterima, orang bisa berpikir bebas, menyampaikan pendapat tanpa harus terkekang oleh aspek-aspek society-nya, tradisionalisme dan sebagainya. Dan itu yang membangun cara Rajiman juga untuk kemudian berpikir bebas, dan mungkin sebagai orang senior dia tularkan juga pada yang muda-muda berpikir bebas. Dan ketika yang muda-muda ngeliat, loh ternyata kita boleh berpikir bebas gitu ya. Ini kan inspiratif juga yang selama ini terkukung oleh tradisional ya, tradisi yang ada di sekitarnya, lingkungan Jawa lah terutama. Iya, apalagi Apalagi di keraton dan sebagainya. Tradisi zaman itu kan wah. Jadi kental dari sekali. situ jangan lupa juga Rajiman adalah ketua BPUPK loh. Oh. Dan waktu pidato Pancasila jangan lupa juga. Iya, iya. Dia yang memimpin rapat loh. Iya. Nah, apakah kebebasan berpikir dia itu juga, walaupun ada banyak kasus pemikiran dia seringkali juga tersandera ya oleh pemikiran Jawanya gitu. Tapi itu kan situasi ya. Tapi pemikiran bebas yang dia anut, mungkin dia bawa langsung atau tidak langsung dari Freemason itu juga secara tidak langsung terungkapkan gitu ya. Silakan disampaikan pada audiens, dan mungkin aspirasi ekspresi itu tertangkap juga oleh para tokoh-tokoh bangsa kita juga ya. Mungkin aja, mungkin Masalahnya, banget kayaknya iya. ya. Masalahnya dulu kalau foto kan lama ya. Sebenarnya tuh foto mereka gini semua. Oh iya ya. Tapi kelamaan kan, lama kita akhirnya capek, akhirnya tegang semua. Ya nggak bercanda. Tapi jangan lupa juga waktu Bung Karno masuk di sekolah di ITB, dulu namanya TH kan, Technische Hochschule. Itu logonya begini loh. Iya, logonya Jaka Bung juga. Karno udah kenal tuh logo itu. Itu Jaka logo semua. Freemason udah pasti. Oke, kayaknya perlu ada edisi khusus tentang Freemason-nya di sini ya nanti Tapi ya. mungkin banget Indonesia kan progresif banget di zaman itu, kayak baru banget. Dari mana? Bebas banget Iya. pikirannya. Free will. Iya ya. Menabrak Kebebasan, semua iya. hal gitu kan. Ini mungkin kita aja kalau terakhir gitu. ini aja ya. Mungkin ada yang pengen apa ya disampaikan lah, terutama ke generasi muda ataupun siapapun yang Atau menonton yang berjiwa acara ini. muda Iya. ya, gitu. Tentang bagaimana, silahkan mau disampaikan tentang kebangkitan Saya nasional dulu. ini. Oke, baik. Iya. Ya, jadi kebangkitan nasional ini sebetulnya kan momentum ya. Momentum di awal abad 20 dulu yang sebetulnya kalau kita tidak mengalami momentum itu, mungkin perjalanan bangsa Indonesia akan berbeda. Jadi dari situlah mungkin kita bisa mendapatkan semacam inspirasi. Jadi sebetulnya kan sejarah itu seperti sumber inspirasi. Bagaimana sebetulnya sesuatu yang tadinya tidak terpikir akhirnya menjadi satu Iya. sesuatu yang kemudian konkret dan diperjuangkan. Iya. Nah, dengan itu maka kalau kita melihat kepada momentum kebangkitan nasional sebetulnya bukan sesuatu yang mustahil ya buat anak-anak muda kita itu untuk
membuat sesuatu yang kemudian bisa membawa bangsa ini menuju ke arah kemajuan, karena sudah pernah terjadi Iya. di awal abad ke-20. Udah dibuktikan. Dan kemudian mereka bukan hanya sekedar melepaskan ide, mereka kemudian juga memperjuangkan ide itu Sampai jadi. dan konkret membawa perubahan-perubahan besar yang kemudian membawa bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka. Nah, kenapa hal seperti itu nggak bisa kita lakukan lagi? Nah, saya kira dalam konteks itu maka Hari Kebangkitan Nasional itu punya arti yang sangat penting sebetulnya untuk selalu kita bicarakan kembali. Bukan bicarakan itu bukan mengingat sejarahnya, tapi bagaimana kita mengalami kembali sesuai dengan semangat jiwa zaman. Anak sekarang tentu punya semangat yang berbeda ya dengan generasinya saya, generasinya Mas Yuda, dan mungkin dengan generasi yang sebelumnya. Tetapi mereka tentu punya pemaknaan yang bisa untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekarang. Dan saya kira disitulah arti penting daripada kita membahas atau membicarakan kembali kebangkitan nasional. Wah, Ini Mas Bondan sebagai dekan. sejarawan mau sejarawan. Kalau Mas Yuda Iya. mau disampaikan. Yang bisa kita pelajari sebenarnya begini, kalau kita lihat kan Sutomo dan Suraji itu mendengarkan Wahidin. Jadi moral of the story-nya orang tua itu perlu didengar. Tapi kemudian harus ditransformasi tuh gagasan itu untuk jadi kekinian kan gitu ya. Karena the wisdom ada di Wahidin. Tapi kemudian oleh Sutomo dan Suraji dan kawan-kawan ditransformasi jadi satu gerakan yang nggak pernah dibayangkan sebelumnya oleh Wahidin sebenarnya. Karena tadinya kan mau ngumpulin dana aja, tapi tiba-tiba jadi satu organisasi pemuda dan kemudian diteruskan oleh yang tua nggak jadi soal. Tapi visi dan misinya jalan terus tuh. Yang pertama, yang kedua, jangan lupa waktu mereka mencoba mendirikan Budi Utomo, mereka ngumpulin duit sendiri loh, nggak cari sponsor ya. Walaupun gurunya ada juga yang nyumbang, tapi mereka ngumpulin duit sendiri. Pengorbanan itu Berarti untuk mau memastikan kongres itu berkorban. terjadi loh. Iya. Demi visionnya itu Iya. berani berkorban. Jadi ada ideologi atau ada komitmen yang tekad bulat bahwa ini harus jadi gitu. Yang kemudian semua orang kagum, makanya di koran-koran itu ditulis, oh ini ada orang mau berkumpul loh, bikin kongres yang selama ini nggak ada. Ada pertemuan sih ada ya, kongres kecil-kecilan, tapi ini kan skala besar. Tiba-tiba 500, 600, 700 orang ceritanya tuh kumpul di satu tempat itu. Zaman waktu itu udah banyak Tahun banget. 1908 kan. Sekarang juga banyak, 700 orang. Jadi begitu, when there is a will, Sama aja tetap. when there is will, there is a way. Iya. Walaupun kemudian Sutomo keluar juga, tapi dia punya cita-cita. Makanya dia Bergulir lebur tuh, terus Budi cita-citanya. Utomo sama PBI dilebur, jadi Parindra itu maksudnya ini kekuatan ini harus diteruskan. Karena PNI bubar, Partindo bubar, Serikat Islam so-so gitu waktu itu kan. Ya, dan seterusnya. Jadi semangat Sutomo itu kemudian jadi inspirasi buat Tamrin, yang kemudian menolong Soekarno juga. Iya. Dan seterusnya gitu ya. Wis, luar biasa Masih banyak sekali. banget sebenarnya yang Satu lagi. Oh ya, boleh. Tadinya namanya Kebangunan Nasional. Kebangkitan. Oh, awalnya. Kali pertama dirayakan tahun 48 namanya Kebangunan Nasional. Itu inisiatifnya dari Ki Hajar. Kejar Dewantoro. Kebangunan Nasional. Tapi tahun 58 Bung Karno bilang, emangnya kita tidur dari mana gitu terus bangun. Diubah jadi Kebangkitan. Tahun 58. Jadi dirubah tahun itu ya. Itu sedikit sejarah. Hampir 40 menitan ini kita ngobrol tentang sejarah kebangkitan nasional. Akhirnya kita tahu juga, tapi nggak ada salahnya juga kalian cari referensi, baca buku. Tanya-tanya langsung bisa, dan di situ Itu kamera master. Untuk jadi inspirasi juga untuk teman-teman Ya. memperjuangkan visinya gitu. Kalau bingung visinya apa ya tanya-tanya aja orang tua. Nah, benar juga. Berarti kolaborasi antara yang tua dan yang muda. Ya. Nggak bisa yang tua sendiri, nggak bisa yang muda sendiri. ya yang tua punya wisdom, yang muda kan punya tenaga. Yes. Oke, terima kasih sekali untuk kalian yang sudah menonton. Terima kasih juga yang datang sini. Ya, terima kasih dua narasumber yang luar biasa. Ya. Mas Bondan dan Mas Yuda bisa datang lagi sini lagi ya. Nggak buat Siap. Freemason ini kan. Freemason langsung gelap semua. Pakai kemeja langsung Mas Aji. Mas Aji pakai kemeja kalau Nggak pakai pakai celana kali. Terima kasih sekali. Jangan lupa selalu nonton Diskusi Barbar di channel 2045 TV. Saya Stefanus Haji. Dan saya Lutfan Noval. Sampai jumpa lagi di Diskusi Barbar. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis.